Jadi ini bacanya adalah dengan melakukan sesuatu, ya, dalam melakukan sesuatu, Paraka ini punya dorongan apa saja. Ya, ternyata ada 4 dorongan pada diri Paraka untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam melakukan sesuatu ini saya coba ini ya, Paraka ya. Nanti saya boleh tanya konfirmasinya kepada Paraka. Kan kita belum pernah kenal sebelumnya ya. Jadi kalau dari hasilnya ini, ya, Paraka ini dalam melakukan sesuatu punya dorongan untuk senantiasa memberikan dampak, ya, memberikan dampak yang positif. Ya, dampak yang positif, kemudian juga punya dorongan, ya, ini menganggap sama kesempatan itu bisa didapatkan oleh setiap orang. Kemudian juga didorong oleh target, ya, didorong oleh ya target-target baik itu secara pribadi gitu ya. Termasuk ada dorongan untuk bisa menjadi lebih baik dibandingkan yang lain. Dalam kaitannya dengan orang lain, ya, dalam orang lain, Pak Raka ini seorang orang yang punya kecenderungan membangun hubungan itu dalam, gitu ya, bangun hubungan itu mendalam. Ya mungkin ya tidak banyak mengenal orang banyak ya, maksudnya tidak punya banyak teman, mungkin seperti itu, tapi ada beberapa orang-orang yang sudah kenal dekat. Mungkin teman lama ya, kenalnya sudah lama, sekalipun itu nggak banyak. Kenalnya itu dalam ya. Kemudian cara bekerjanya ya, cara kerja Paraka ini kecenderungannya adalah tentu mengedepankan fakta dan data, perlu alasan yang kuat. Kemudian juga ini luar biasa, kombinasi yang menarik, ada logical, ada intuitif. Satu sisi berdasarkan fakta data, satu sisi juga berdasarkan intuisi atau feeling. Selalu melihat apa hubungan antara satu dengan yang lain hal gitu ya. Kemudian juga cara kerjanya terstruktur, ada tahapan-tahapan yang jelas. Termasuk tidak masalah dengan perubahan, bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan perubahan, dan juga fokus pada satu hal ya ketika bekerja. Nah dari sisi ininya dulu, Paraka berapa persen ini menggambarkan diri Paraka? Seperti apa Paraka? Seperti itukah yang saya terangkan? Masih di mute, maaf. Wow, oke, 99% ya. Tepuk tangan dulu untuk Paraka ini ya. Oke, boleh kasih contohnya. Sekarang begini Pak ya, saya gali lebih dalam lagi, boleh ya? Nah, jadi lebih dalam lagi Paraka. Agak bocor sedikit. Di zoom 1 ya. Atau zoom 2. Oke, Paraka, ini dorongannya. Saya mau tanya, di antara 4 dorongan ini Pak, ya, mana yang paling kuat Paraka? Mana yang paling menjadi dorongan yang sangat kuat pada diri Paraka? Signifikankah, equitable-kah, goal-getter-kah, atau kompetitif? Mana yang menjadi apa ya? Kalau kita ada sebab akibat ya, dampak begitu ya. Mana yang paling menjadi dorongan terkuat hingga akhirnya berdampak kepada yang lain? Signifikan yang paling dominan ya. Jadi sebab signifikan Paraka ingin memberikan dampak positif gitu ya. Kemudian juga berarti equitable-nya akhirnya terdorong ke sana juga. Ya. Target itu pun Bapak ingin capai karena memang target yang bisa memberikan dampak. Begitu Pak ya. Termasuk berkompetisi, kompetitif, ingin lebih baik dibandingkan orang lain, bukan ingin menang dengan yang lain, tapi justru karena memang dorongannya ingin dampak yang positif gitu ya. Oke, signifikan. Nah, signifikan ini Bapak Ibu, ya, mungkin maaf saya beri warna yang berbeda deh ya. Signifikan ini yang menjadi dorongan utama berarti. Oke, ini kita sebut sebagai core drive. Yang ini ya, signifikannya. Oke, kalau ini cuma satu, genuine. Minta izin ya, bukan maksud kepo ya. Pak Raka punya teman bestie dari lama semenjak TK, SD, SMP gitu Pak? Sedikit, nggak banyak ya, tapi teman deket tuh ada gitu ya. Oke, that's orang genuine ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat kok orang temennya nggak banyak gitu ya, yang kenapa? Ya bisa jadi kecenderungan yang seperti itu. Dikit tapi deep gitu ya, mendalam. Oke, sekarang yang action yang warna merah, mana yang paling jadi
cara kerja dominannya Paraka? Logical kah, intuitif, structure, flexible, fokus? Structure ya. Sini ya. Berarti, koreksi kalau saya salah ya, Paraka ya. Berarti Paraka ketika memang menggunakan logicalnya berdasarkan fakta data itu adalah bagian daripada tahapannya gitu ya. Tahap pertama yang Paraka harus dapatkan dalam bekerja itu harus punya fakta dan datanya, tapi itu bagian daripada tahapan yang dilakukan. Kemudian termasuk intuitif itu pun baru setelah ada logiknya, baru lihat keterhubungan antara satu data dengan data yang lain. Ya. Begitu nggak kira-kira Pak Raka? Betul ya? Oke. Termasuk kalaupun nanti ada perubahan yang tidak sesuai dengan tahapannya, Pak Raka bisa menyesuaikan tahapannya? Oke. Dan ketika ada tahapan-tahapannya sudah ditetapkan, ya, Pak Raka akan fokus melakukannya sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Seperti itukah? Oke. Oke, nah ini menarik ya Bapak Ibu. Kita lihat tiga inti dari masing-masing drive network action. Ada signifikan, ada genuine, ada structure. Boleh kasih satu contoh pengalaman Pak Raka ketika Pak Raka menggunakan tiga hal ini. Dalam konteksnya apa sih mungkin? Sebagai guru boleh, secara personal juga boleh. Mm, 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 mm. Oke, baik-baik ya. Jadi ingin memberikan dampak positif itu ya terlebihnya dari yang terdekat dulu gitu ya, dari yang dikenal dan dengan akhirnya itu bisa fokus. Kalaupun nanti dampaknya nanti apa ada yang tidak sesuai dengan harapannya ya nggak meluas lah gitu ya, tetap bisa memberikan dampak yang positif juga. Begitu Pak Raka ya. Oke, yes. Jadi kalau kita lihat nih Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan polanya, patternnya ya. Jadi ada algoritmanya bahwa signifikan gitu ya, dampaknya ingin memberikan positif, tapi ya ini koreksi kalau saya salah ya. Dampak positif ini masih terbatas pada orang-orang terdekat. Tapi itu adalah sebagai sebuah tahapan. Kenapa? Karena punya structure di sini. Bukan berarti Paraka nggak mau ngasih manfaat kepada yang lebih luas, ya, yang lebih ramai. Tapi ini tahapan pertama untuk bisa mendapatkan memberikan dampak yang lebih luas. Paraka mulainya dari lingkaran yang terdekat dulu. Itu ya, Paraka ya. Oke, saya boleh nebak nggak Paraka ya? Boleh nebak ya. Kalau ini tamanya tebakan ya, koreksi kalau saya salah. Ada nggak Paraka pandangan dari orang lain? Paraka ini orangnya pilih kasih. Hmm. That's Si Bapak Ibu coba bayangkan seandainya orang lain itu nggak paham bahwa Paraka itu karena memang signifikan dan genuine. Artinya apa? Ada salah kaprah kan pada diri para. Padahal bukan berarti bukan pilih kasih maksudnya Paraka ya. Bukan berarti nggak mau ngasih dampak juga, nggak mau ngajarin yang lain juga dan seterusnya. Tapi itu ada
tahapannya. Nah, strukturnya ini bermain. Mulainya dari mana? Dari orang terdekat dulu sebagai prioritas gitu para kaya. Nah, jadi ada satu resiko tadi juga didapatkan Bapak Ibu. Nanti ini akan ada potensi seperti itu. Nah, ada potensi apa lagi Bapak Ibu ya? Nah, ini belum kita kaitkan dengan lima terbawah ya. Nanti setelah ini kita coba lihat lima terbawahnya ya. Nah, kalau boleh tahu lima terbawahnya apa? Para Kak, nomor urut 41 sampai 45. 42-nya caring, kontemplatif, resourceful, oke ya. Nah, jadi ini ada kaitannya juga nanti Bapak Ibu ya ketika ada signifikan, tapi kemudian kontemplatifnya ada di bottom, termasuk resourceful-nya. Kemudian tadi genuine-nya ada di top 10, tapi caring-nya ada di bottom. Nah, tadi coba bayangkan ya, kalau kemudian tadi dilakukan oleh Pak Raka, ya jadi kalau orang-orang yang ini difahami dulu ya Bapak Ibu, ini banyak yang salah kaprah lagi nih ya. Ingat, ini bukan kelemahannya Pak Raka ya. Ini bukan kelemahan Pak Raka. Karena kalau nggak paham banyak yang protes. Contoh begini, caring ada di bottom. Apakah berarti Pak Raka orangnya nggak pedulian? Bukan seperti itu cara bacanya ya. Jadi jangan sampai salah untuk kemudian kita mendefinisikan bahwa yang di bawah ini bukan berarti kita tidak punya. Tapi perlu effort lebih. Dan boleh jadi ada dorongan lain pada talenta kita yang di atas, itulah yang lebih dominan menentukan. Jadi bukan berarti Paraka nggak pedulian. Tapi perlu effort lebih Paraka untuk bisa merasakan emosi yang dirasakan oleh orang lain. Seperti itu nggak Paraka? Yes. Nah orangnya nggak, ini nih nggak peka nih. Ya, nggak mudah untuk merasakan emosi orang lain. Itulah kalau caringnya di bawah. Jadi bayangkan nih resikonya para kak ya. Nah, sudahlah signifikan dan genuine tadi ada kecenderungan orang akan menganggap pilih kasih, tapi para kak nggak menyadari itu bahwa orang lain itu nganggap para kak pilih kasih. Nah, itu salah satunya ya yang akan dihadapi. Oke, tapi inilah para kak ya satu pola yang ternyata para kak miliki yang mengantarkan para kak sampai dengan hari ini. Terakhir para kak, boleh nggak kasih saya satu contoh pencapaian kisah sukses Paraka yang ternyata tanpa disadari Paraka sebenarnya sudah menggunakan ini dalam pencapaian hal tersebut. Boleh sharing. Boleh, boleh. Apa saja. Kisah sukses itu pencapaian boleh kita punya definisi masing-masing ya. Pencapaian itu bukan berarti harus juara, harus apa tidak. Selama kita menganggap itu sebagai sebuah pencapaian, is okay. Apa contohnya, Pak Raka? Jadi guru. Apa yang akhirnya Pak Raka sadari ternyata Pak Raka jadi guru itu apa yang ternyata tanpa disadari talent apa yang digunakan? Apa contoh perilakunya? Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Oke. Nah, sekarang perasaannya Pak Raka gimana Pak setelah melihat hasil ini Pak? Wah, self love ya. Alhamdulillah. Dan saya kalau boleh menambahkan Pak Raka ya, bisa jadi inilah alasan kenapa sih Tuhan menciptakan seorang Pak Raka di atas muka bumi. Untuk apa sih sebenarnya yang kita yakin dan pahami kan tidak mungkin Tuhan menciptakan kita dengan kesia-siaan. Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak mungkin Tuhan juga menciptakan kita tanpa bekalan. Dan setiap kita pastinya ya kita diciptakan sebagai hamba ciptaan Tuhan, mengabdi, menghamba, tapi kita diciptakan juga kan sebagai wakilnya nih. Dengan ya bahasa yang berbeda-beda ya bagi yang eh, Kristiani menyebutnya menjadi saluran berkat gitu ya. Kemudian bagi yang Hindu Buddha menyebutnya dengan eh, berdharma, menciptakan hidup yang bijak bestari. Bagi yang Muslim menyebutnya dengan menjadi rahmatan lil alamin. Itu kita pahami. Nah, untuk menjalankan peran itu setiap kita punya potensi berbeda-beda, Bapak Ibu. Dalam hal konteksnya ini saya sedikit menambahkan ya supaya tadi tuh self love itu rasa syukur mudah-mudahan juga didapatkan nih oleh Pak Raka bahwa ternyata rahasianya bisa jadi Allah itu Tuhan itu menciptakan Pak Raka itu untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada murid-murid itu siapapun yang Pak Raka kenal. Dorongannya adalah kebermanfaatan itu. Jadi kenapa Tuhan menciptakan Pak Raka adalah untuk memberikan kebermanfaatan dan bukankah sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang paling bermanfaat? Beruntungnya seorang Pak Raka. Dan tidak semua orang juga mendapatkan hal itu kan. Ditambah lagi punya kecenderungan dorongannya atau hal-hal yang sifatnya natural bisa membangun hubungan itu mendalam. Dan gak semua orang bisa seperti itu. Ditambah lagi ketika punya cara kerja yang bertahapan. Antara satu tahapan dan berikutnya dan percaya semua itu bisa dilalui secara bertahapan tadi. Wah, selamat ya. Apa yang dirasakan sekali lagi oleh para Raka? Masya Allah. Selamat para Raka ya. Ya, kita beri aplaus dulu dong Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk para Raka ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Raka sudah berkenan ya. Nah, pengennya beberapa orang lagi nih Bapak Ibu, tapi tentunya karena waktu yang sangat berharga sekali ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini tenang, nanti kita akan teruskan pada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, pada tahapan ini Bapak Ibu yang sedang saya tunjukkan apa? Ya, mungkin next slide-nya. Jadi tools ini nanti Bapak Ibu, toolsnya nanti kita akan berikan ya. Jadi secara formnya untuk memudahkan Bapak Ibu, kalau mau coret-coret seperti saya juga boleh, monggo silakan. Tapi kita sediakan toolsnya ya. Apa toolsnya? Ya seperti yang ada di layar nanti saya akan berikan juga. Ini contoh punya saya ya. Nah Bapak Ibu contoh punya saya, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan juga nanti secara filenya ya bisa digunakan. Jadi terlebih dahulu apa yang saya lakukan, kita coba bedakan atau petakan berdasarkan warna. Berdasarkan